Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthygen, ketemu lagi kita di podcast Talk Sehat. Promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Perkenalkan, nama saya Siti Norobianti. Hari ini saya nggak sendiri, ada narasumber saya di sebelah saya, yaitu Teh Suci. Mungkin udah pada kenal ya sama Teh Suci, tapi eh, biar lebih kenal lagi, dipersilahkan perkenalan singkatnya Teh Suci. Ya, halo Healthygen. Kenalkan, nama saya Suci Ramawati. Saya adalah seorang perawat pelaksana di ruangan Bougainville. Saya juga termasuk duta kesehatan, pernah ikut tahun 2024. Masya Allah, ya. Insya Allah banyak banget ilmu yang bermanfaat yang akan kita sharing sama teman-teman. Jadi tetap tonton podcast ini sampai habis ya. Pada hari ini itu temanya mengenai asma versus vape nih Teh. Asma versus vape, tutorial mempersingkat hidup. Dari judulnya aja kayak udah serem banget ya, Iya, mempersingkat hidup. Padahal orang berlomba-lomba ngasih tutorial untuk memperpanjang dan mempersehat hidup. Iya benar. Mungkin kita bahas satu-satu ya Teh ya. Mungkin banyak orang yang sudah familiar dengan penyakit asma, tapi untuk detailnya mungkin banyak juga yang belum paham asma itu apa. Jadi sebenarnya asma itu apa sih Teh? Ya. Benar tadi kata TMB, asma itu orang udah banyak banget nih, ngedengar kata asma, nggak asing lah di telinga kita. Tapi kadang nggak tahu penyakit asma itu apa. Nah, penyakit asma itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan ya TMB ya, hanya bisa kendalikan gejalanya dan bisa diminimalisir serangan asmanya. Jadi asma ini penyakit kronis yang dia menyerang saluran pernafasan di mana saluran pernafasannya itu akan menyempit. Nah, ketika saluran pernafasannya itu menyempit, nanti otot-otot pernafasannya itu menjadi sempit, banyak lendir yang dikeluarkan sehingga kadang kita mendengar kalau asma tuh orang yang kena asma kalau nafas suka mengi, ya ada suara ngi ngi. Nah, kayak gitu. Singkatnya sih asma ya saluran nafasnya itu menyempit ketika dia ketemu faktor pencetusnya atau alergen-alergennya, gitu. Oh iya. Terus kalau misalnya nih untuk kita jaga-jaga gitu, apa sih tanda dan gejala dari asma tersebut Teh? Nah, teman-teman pasti udah tahu juga lah secara umum tanda gejala asma ya. Yang Iya. pertama kalau asma ini muncul, kita ngerasa sesak nafas. Sesak nafas karena yang tadi saya bilang saluran pernafasannya itu menyempit, otomatis udara yang kita hirup itu semakin sedikit, oksigen yang kita hirup itu semakin sedikit, maka akan ada reaksi tubuh untuk menghirup terlalu banyak oksigen jadinya sesak napas. Nah, selain itu juga yang mengi tadi, suara nafas tambahan biasanya kita sebut ya mengi. Kalau orang asma identik banget kalau dia udah sesak napas muncul tuh suara mengi itu. Ngi ngi itu khas banget ya Tembia. Iya. Kita sering juga tuh kalau di ruangan rawat inap ya kalau pasiennya udah nafasnya mulai sesek terus mengi. Nah, ini kayaknya curiga ke tanda gejala asma. Habis itu selain mengi juga dia karena saluran nafasnya makin sempit, otomatis sulit juga untuk berbicara biasanya. Jadi dia nggak bisa berbicara terlalu panjang kalimatnya atau terlalu banyak. Jadi setiap hanya beberapa kalimat dia udah capek, udah lelah gitu. Ada juga yang nyeri dada. Nah, asma mungkin karena kalau serangannya akut atau serangannya itu hebat bisa sampai ke nyeri dada juga. Oh gitu. Nah, asma sendiri kan itu tadi, penyakit kronis nih. Untuk penyebabnya bisa dari alergi ya, Teh, ya. Apakah ada penyebab-penyebab lain selain alergi yang bisa menyebabkan asma gitu? Nah ini ya teman-teman, asma itu nggak cuman faktor alergi gitu, ada yang faktor genetik. Nah, kita kan suka nih kalau ayahnya atau ibunya itu punya asma, biasanya kemungkinan besar anaknya juga punya sakit asma, makanya harus diperiksakan kesehatan anak-anak itu. Kalau yang emang orang tuanya udah punya riwayat asma faktor genetik.
Terus ada juga faktor lingkungan, yang benar Mmm. tadi kata Tembi, alergen gitu kan. Banyak tuh, jenis-jenisnya. Bisa debu di rumah, bisa serbuk, bunga ada yang, dia misalkan kena serbuk kayu atau apa partikel kecil itu asmanya kambuh. Dan ada juga faktor pencetusnya itu pemicunya kelelahan. Nah, Tembi, banyak juga kalau pasien atau, siapa karena asma itu kan nggak menyerang, umur ya, Iya. nggak apa namanya, tidak dipatok umur, mau Mhm. usia anak-anak sampai dewasa pun juga bisa terkena asma. Dia yang kelelahan, capek, itu muncul asmanya. Atau stres juga. Nah, yang stres itu bisa bisa juga faktor pemicu adanya asma. Tapi lebih sering itu penyebabnya atau faktor pemicunya yaitu, debu, udara dingin. Nah, udara dingin banyak banget, polusi udara juga bisa, sama yaitu tadi kelola stres. Biasanya kalau pasien, atau orang dengan punya asma, stres sedikit dia bisa serangan asma, gitu. Nah, kita kan udah tahu nih Teh, tanda gejala asma. Untuk pasien yang atau penderita asma, kalau serangan asma itu ada, apa sih yang harus atau bisa kita lakuin di rumah sebelum kita pergi ke vaskes gitu? Nah ini, penting banget ya bagi kita nih ya, misalkan kita udah tahu nih kita punya penyakit asma. Nah, kita harus tahu identifikasi dulu faktor pemicu asma kita kambuh itu apa. Nah, yang pertama misal faktor, pemicunya itu karena debu, otomatis di rumah itu kita harus menjaga kebersihan, Mmm. kebersihan rumah. Debu semua harus dibersihkan agar asmanya tidak kambuh. Nah, kalau misalkan tiba-tiba tanpa kita sadari asma kita kambuh, sebelum asma itu kambuh otomatis kita udah tahu nih tanda-tandanya ya kan, Iya. pasti sesak nafas, ada yang namanya, inhaler gitu kan. Nah, biasanya yang kalau pasien penyakit, asma itu kita harus rutin kontrol ke dokter ya, yang bagus ya ke dokter spesialis paru. Mmm. Pasti di sana diperiksa, semua diperiksa, habis itu ada obat-obatan yang sesuai dengan tingkat asmanya. Tadi misalkan dia asmanya hanya asma akut atau asma yang emang kronik kayak gitu, inhalernya juga beda tergantung tingkat sering serangan asmanya gitu. Tapi minimal kalau di rumah ya itu tadi saya bilang faktor pemicunya harus tahu dulu nih apa. Kalau emang debu ya berarti menjaga kebersihan di rumah. Kalau misalkan bulu binatang ya berarti di rumah nggak boleh melihara binatang gitu kan. Atau ternyata kelelahan, capek ya berarti Mmm. kita harus istirahat yang cukup biar serangan asma atau gejala asma itu bisa kita hindari. Gitu. Iya ya, jadi banyak banget ya teman-teman cara kita menghindari asma itu salah satunya menekan, eee, hal-hal yang bikin kita jadi asma itu Iya, benar. kambuh ya. Terus kalau misalnya nih, tadi kan salah satu pencetusnya asma itu dari polusi ya, khususnya Iya, ya. betul betul. Kadang teman-teman ini, polusi yang di sini tuh sesuai tema kita itu kan vape nih. Ini Mhm. kan salah satu polusi ya Teh Suci. Ada yang beranggapan kalau rokok sama vape itu kayak lebih baik nge-vape deh daripada ngerokok. Mmm. Sebenarnya itu bener apa enggak sih Teh Suci? Ya, nah benar nih, banyak juga benar Tembi, orang yang tadinya ngerokok konvensional, terus dia ngerubah jadi vape gitu, karena katanya lebih aman. Iya. Padahal meskipun vape itu tidak mengandung tembakau, tapi ternyata vape atau rokok elektrik itu juga mengandung banyak zat kimia. Mmm. Nah, sama-sama, seperti rokok konvensional, dia punya zat, nikotin. Iya. Nikotin pada vape dan rokok juga itu sama. Nikotin itu kan ngebuat kita menjadi ketagihan, terus-terusan gitu. Kalau, nikotin ini diberhentikan dengan tiba-tiba atau kita yang tadinya nge-vape, terus habis itu Iya. kita berhentikan, ya berarti jadi gelisah, uring-uringan, stres gitu kan, karena itu kecanduan, kayak gitu. Terus nah selain itu juga zat bahan kimia lainnya ada propilen glikol, Mmm. di mana sebenarnya dia nggak berbahaya Teh, dia, kalau kita beli popcorn itu juga ada tuh zat itu sebenarnya.
Tapi ternyata ini juga bisa mempersempit saluran nafas. Nah, ini yang berbahaya untuk pasien-pasien asma, gitu. Zat ini yang berbahaya. Selain itu juga ada perisa ya, perasa kalau di vape Iya. elektrik gitu. Jadi sebenarnya, vape sama rokok konvensional sama-sama berbahaya ya. Jadi nggak ada yang namanya vape itu lebih aman dibandingkan Nah, ya. rokok. Enggak, ternyata semua sama, apalagi asap yang dikeluarkan. Nah, asap yang dikeluarkan dari vape maupun rokok konvensional itu juga berbahaya. Itu benar tema tadi kita ya, mempersingkat hidup dengan rokok elektrik dan Udah asma, konvensional. nge-vape, double Nah, kill benar, ya. double kill, begitu. Nah, buat teman-teman jadi nggak ada pembenaran ya, vape Iya itu lebih baik daripada rokok, jadi nggak usah denial kalau misalnya bahaya, ya bahaya aja ya Teh Suci iya, ya, betul. benar. Selain bahaya buat kita, bahaya juga nggak Teh Suci kalau kita nggak nge-vape nih, tapi teman kita tuh nge-vape, kita punya asma. Emang sih yang aku rasain tuh kalau deket orang yang nge-vape tuh nggak terlalu mengganggu kayak Mhm, yang ngerokok gitu. Jadi karena dia mungkin wanginya tuh benar benar. kayak ada rasa buah, Mhm, kayak rasa makanan manis, jadi nggak terlalu, apa ya, ngeganggu hidung deh gitu, mhm, walaupun akhirnya nanti nyesek-nyesek juga sih gitu ya. mhm, Tapi gimana kalau penderita asma nih nggak sengaja dia nggak nge-vape, cuman kan kita nggak bisa ngontrol lingkungan ya, Teh, ya. mhm, Ada aja orang yang ngerokok mhm. sembarangan, ada aja orang yang nge-vape sembarangan. Apa itu berpengaruh juga sama orang yang asma? Nah, berpengaruh ya Teh, tadi yang saya bilang, nggak cuman orang yang nge-vape, tapi asap yang itu, asap vape atau rokok konvensional yang dihirup sama pasien asma, itu bisa menyebabkan juga serangan asma atau timbulnya gejala asma. Tadi kan faktor pemicunya salah satunya bisa polusi udara Iya, atau asap rokok gitu ya. iya. Bener juga sih kalau vape itu kalau kita cium, asapnya tuh nggak ada bau-bau tembakau ya. Iya. Baunya ada leci apa segala macam, tapi ya itu tadi kandungan vape itu ternyata hampir sama dengan rokok konvensional. Jadi apa yang dibakar dia tuh kan kayak cairan yang dipanaskan keluar asap. Nah ternyata asapnya itu juga sama berbahaya pada pasien asma. Memang pada saat dihirup, rasanya kayak rasa buah-buahan, tapi Iya. ternyata zat kimianya itu yang bisa memicu serangan asma, begitu. Jadi tetap kalau nge-vape atau tidak nge-vape, pasien asma juga tetap khawatir gitu ya, maksudnya yang nggak nge-vape tapi kena asap vape Iya. juga bisa kambuh asmanya, atau yang dia nggak kena asapnya, cuman dia yang nge-vape padahal dia punya asma, ya apalagi itu Apalagi bisa mempersingkat hidup. hidup. Iya nggak sih? Karena tren aja nih pada nge-vape, padahal ya tahu sendiri. Iya benar, jangan ikut tren yang nggak baik ya teman-teman, mau itu rokok atau vape itu nggak ada pembenaran sama sekali ya, Teh, ya. Iya, Nah, betul. tadi kan kita udah bahas tanda gejala dan semuanya deh tentang vape. Eh, untuk penderita asma nih Teh, biar kualitas hidupnya bagus, kan kita nggak bisa ngontrol lingkungan kita, polusi atau apapun ya. Mungkin kalau yang di rumah kita debu-debu kita bisa bersihin ya, tapi kalau lingkungan sekitar kita kan nggak bisa kontrol. Gimana biar kita ini penderita asma, apalagi tadi kalau aktivitas berlebih itu bisa menimbulkan asma. Jadi kegiatan apa atau latihan fisik apa yang bisa dilakukan nih penderita asma biar dia tetap bugar, tapi pas latihan fisik tuh nggak menimbulkan asmanya kambuh? Ya, jadi pasien-pasien, dengan asma itu boleh yang pertama periksa dulu ya Teh ke Iya. dokter ya. Nanti itu ada yang namanya tes spirometri. Nah itu biar tahu tuh kualitas paru-parunya dalam menghirup udara dan mengeluarkan udara. Jadi, dokter juga tahu inhaler apa yang akan diberikan kepada pasien asma. Terus di rumah yang tadi kita harus menjauhi faktor pemicunya dan mengidentifikasi faktor pemicu asma yang misalkan kita emang udah lama punya asma gitu. Selain itu biar kualitas hidupnya semakin baik, Iya. kita harus menjaga, gaya hidup gitu kan, entah itu pola makan atau olahraga. Iya. Nah, pola makan udah pasti ya kalau makan makanan yang, gizi seimbang gitu kan. Terus olahraga, olahraganya nggak mesti olahraga berat, Iya. olahraga ringan. Tadi Tembe bener,
kalau emang faktor pencetusnya itu debu, berarti kan kita menjaga kebersihan lingkungan. Tapi kalau misalkan faktor pencetus saya bukan debu nih, berarti kan bisa olahraga yang lain gitu, bisa juga kita dengan keluar rumah, terus pemanasan ringan gitu ya, menghirup udara juga bisa mengurangi tanda dan gejala asma, begitu. Terus masih banyaklah, aktivitas fisik lain ya yang dia bisa dilakukan untuk pasien-pasien asma, gitu. Yang terpenting juga kalau misalkan kita emang udah punya asma, nah lebih baik itu melakukan vaksinasi. Oh. Iya, vaksinasinya itu vaksinasi flu dan pneumonia. Biar apa? Biar misal kalau faktor pencetusnya itu udara, nah itu bisa mengurangi Jadi ada kekebalan tubuh lah terhadap faktor pencetus itu. Kita nggak gampang flu atau kita juga nggak kena infeksi yang lain gitu. Nah, teman-teman yang punya asma jadi nggak usah khawatir lagi ya beraktivitas fisik. Sebenarnya bisa hidup produktif sama seperti orang-orang yang nggak ada asma ya. Asalkan kita mau ngecek ke dokter. Betul. Nah, salah satu lagi nih Teh, ada juga mitos-mitos nih kayak, "Ah, nggak mau pakai inhaler nanti ketergantungan," begitu ya. Benar-benar. Nah, jadi mereka kayak, "Ah, nggak mau ke dokter, nggak mau pakai inhaler nanti ketergantungan." Emang inhaler itu bikin ketergantungan, Teh? Nah ini, inhaler tuh beda-beda ya, ada Iya. inhaler pengendali, inhaler akut. Jadi sebenarnya tidak membuat ketergantungan juga begitu ya. Inhaler ini kita membantu pasien asma agar mengurangi serangan asma. Kadang serangan asma yang akut itu bisa sampai sesak nafas berat gitu kan. Nah ini inhaler, fungsinya inhaler inhaler. Nah, inhaler pengendali gitu ya, ada yang namanya inhaler pengendali, jenisnya banyak. Nah itu biar apa? Biar gejala asma itu tidak muncul gitu. Kalau misalkan tetap ya kalau penyakit asma itu harus kontrol rutin ke dokter. Iya. Nah ketika kontrol pasti dokter nanyain kapan serangan asma terakhir gitu Iya. atau kapan kamu merasakan sesak nafas terakhir. Misal, "Saya udah lama Dok tidak merasakan serangan asma atau sesak nafas," gitu ya. Nah inhaler ini bisa terlepas bisa diturunkan dosisnya sampai Iya. dengan tidak digunakan inhalernya. Kadang kita juga banyak pasien yang, "Saya ada riwayat asma, sudah tidak pakai inhaler," berarti Iya. dia udah setahun atau berpuluh-puluh tahun itu asmanya tidak Ah, kambuh. Mungkin dia bisa mengatur itu faktor pemicunya oke. gitu kan. Tapi kalau misalkan faktor pemicunya tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca, ya mau nggak mau berarti inhalernya harus tetap kita bawa untuk jaga-jaga biar tidak ada serangan asma, Iya, gitu. Masya Allah. Benar-benar jadi teman-teman yang punya asma jangan takut lagi untuk berobat, jangan takut lagi untuk, menghirup inhaler yang diberikan sama dokter Iya, ya, betul. sama beraktivitas seperti, eee, orang-orang lainnya. Yang penting kita ngejaga pencetusnya ya, Teh, ya, Betul. ngejaga hal-hal yang bisa menimbulkan asma tersebut. Alhamdulillah ya hari ini banyak banget ilmu yang bermanfaat yang kita, terima dari Teh Suci. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita bakal sharing-sharing lagi ya Teh ya. Iya. Jangan kapok-kapok ya di podcast ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.